Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok yang akan membahas sistem inferensi fasi yang menggunakan metode Mamdani. Untuk anggotanya, saya sendiri, Muhammad Ridwan, dan rekan saya, Muhammad Syafri Nugroho. Oke, sebelum masuk ke metode perhitungannya, di sini ada beberapa pengertian-pengertian mengenai sistem inferensi fasi. Itu yang pertama, sistem inferensi fasi itu sendiri adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fasi. Berikut di diagramnya. Itu yang pertama, mulai dari input, kemudian diproses ke fasifikasi, menuju ke inferensi, defasifikasi, sampai ke output. Yang dimana semua rules-rulesnya itu berasal dari basis pengetahuan. Oke, untuk basis pengetahuan itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang tentunya dibuat oleh pakar. Oke, untuk fasifikasi itu merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRIPS menjadi variabel linguistik itu fuzzy yang menggunakan fungsi keanggotaan dan disimpan pada basis pengetahuan. Oke, selanjutnya inferensi, yaitu proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan mengikuti aturan if-then yang ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Kemudian yang terakhir itu ada defasifikasi, yaitu proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Ya, di proses defasifikasi ini memiliki dua metode, yaitu average dan centroid atau center of area. Oke, kemudian metode Mamdani itu sendiri itu sering juga dikenal dengan nama metode min-max. Dan metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Oke, untuk proses penyelesaian kasus yang akan kami angkat, yaitu menghitung kecepatan putaran mesin cuci otomatis menggunakan metode Mamdani, dan tahapan yang akan digunakan yaitu proses fasifikasi, inferensi, kemudian masuk ke tahap defasifikasi. Nah, untuk contoh kasusnya, di sini ada sebuah pabrik mesin cuci yang akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur kecepatan putar mesinnya berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Oke, mesin cuci ini nantinya akan dilengkapi sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Nah, untuk spesifikasinya itu kecepatan putar mesinnya itu batas minimalnya itu 500 rpm atau bisa dikategorikan lambat, dan maksimal 1200 dan masuk ke kategori cepat. Oke, untuk banyaknya pakaian itu dia range-nya diambil berdasarkan 0 sampai 100, yang mana jika nilainya itu lebih kecil atau sama dengan 40, maka dia masuk ke kategori sedikit. Kemudian jika nilainya itu 80 sama dengan 80 atau dia
lebih dari 80 itu masuk ke kategori banyak. Oke, untuk tingkat kekotorannya itu dia ada 3, dan range-nya juga diambil dari 0 sampai 100. Dimana jika dia 40 ke bawah, maka dia masuk ke kategori rendah. Oke, jika dia 50, pas 50, maka dia masuk ke dalam kategori sedang. Dan 60 sampai 100 itu masuk ke kategori tinggi. Oke, lanjut. Oke, berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototipe mesin, maka aturan-aturannya itu sebagai berikut. Nah, di sini kami memperoleh 6 aturan. Yang pertama, jika pakaiannya sedikit dan kekotorannya rendah, maka putarannya lambat. Jika pakaiannya sedikit dan kekotorannya sedang, maka putarannya juga lambat. Nah, jika pakaiannya sedikit dan tingkat kekotorannya tinggi, maka putarannya cepat. Kemudian yang keempat itu jika pakaiannya banyak dan kekotorannya rendah, maka putarannya lambat. Kemudian jika pakaian banyak dan kekotorannya sedang, maka putarannya cepat. Dan yang terakhir, jika pakaian banyak dan tingkat kekotorannya tinggi, maka putarannya cepat. Oke, nah di sini kasusnya berapa kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotorannya bernilai 58, sorry. Nah, kita masuk ke proses pertama, yaitu menghitung variabel yang pertama, banyaknya pakaian. Oke, di sini untuk proses klasifikasi ini digunakan kurva untuk grafik keanggotaannya. Di sini terdapat 2 kurva, yaitu kurva turun dan kurva naik. Di mana yang kurva pertama ini yaitu variabel linguistiknya sedikit dan yang ini banyak. Untuk yang sedikit itu bisa kita lihat tadi pada contoh kasusnya. Untuk banyaknya pakaian itu dia punya 2 kategori, yaitu sedikit dan banyak. Jadi di sini terdapat 2 kategori. Oke, untuk batas yang pertama itu ada 40 untuk kategori sedikit dan 40 turun, kurva turun untuk grafik keanggotaannya. Kemudian yang banyak itu dari 40 sampai 80, batasnya di sini itu masuk ke kategori banyak. Kemudian untuk fungsi keanggotaannya, untuk yang sedikit di sini jika X-nya itu untuk mu sedikit, mana nanti X-nya di sini adalah kasus tadi. Jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 80, maka dia bernilai 0. Maka yang dipakai itu adalah aturan yang pertama ini. Tapi jika nilai X-nya ini di antara 80 dan 40, maka yang dipakai adalah aturan kedua. Tetapi jika X-nya itu lebih kecil atau di bawah 40, maka yang dipakai itu aturan ketiga untuk kategori sedikit. Nah, untuk kategori banyak, itu dia akan bernilai 0 untuk aturan pertama jika X-nya itu
di bawah 40 ke bawah. Tapi jika dia berada di antara 40 dan 80, maka aturan yang dipakai itu adalah aturan yang kedua melalui proses perhitungan di sini. Tetapi jika X-nya itu 80 ke atas, maka nilainya 1. Oke, lanjut. Nah, nanti untuk proses perhitungannya kita akan menggabungkan kurvanya seperti ini supaya lebih mudah menghitungnya. Sorry. Oke. Berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian? Nah, di sini kita akan menghitung derajat keanggotaannya, yang dimana untuk banyaknya pakaian itu masuk ke 50, angkanya 50. Jadi bisa disimpulkan jika angka 50 tersebut itu berada di antara 40 dan 80. Oke, untuk mu sedikit itu nilainya 50. Di sini kita menggunakan aturan kedua fungsi keanggotaannya yang ini, dimana 80 dikurang 50 kemudian dibagi 80 dikurang 40, hasilnya itu 0,75 untuk yang kategori sedikit, mu sedikit. Terus mu banyak karena angkanya itu diantaranya 40 dan 80, maka yang dipakai untuk mu banyak itu fungsi kedua juga, yang ini. Setelah dihitung, maka dia memperoleh hasil 0,25. Oke, tahap ke klasifikasi yaitu menghitung variabel kedua, tingkat kekotorannya. Nah, karena tadi untuk tingkat kekotorannya itu ada 3 linguistiknya, itu ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Maka batas-batasnya itu ada 3 juga. Itu ada 40, ada 50, ada 60. Maka di sini untuk mu rendah, mu sedang, mu tinggi untuk fungsi keanggotaannya, di mana untuk mu rendah itu jika dia di atas 50, maka dia bernilai 0 untuk kategori rendah. Dan jika dia di antara 40 dan 50, maka yang dipakai itu fungsi kedua untuk fungsi keanggotaannya rendah. Dan jika dia di bawah 40, tentunya dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, sebenarnya ini untuk fungsi keanggotaannya sama semua, cuma beda di aturan angkanya saja. Nah, untuk yang sedang itu dia akan bernilai 0 jika X-nya itu di bawah 40 atau X-nya itu di atas 60. Maka dia akan bernilai 0. Untuk aturan pertama, mu sedang. Untuk mu sedang, aturan kedua atau fungsi keduanya itu dia akan dipakai jika dia berada di antara 50 dan 40. Dan untuk aturan ketiganya, dia akan dipakai ketika dia berada di antara 50 dan 60. Oke. Sama yang tinggi juga. Dia akan bernilai 0 jika X-nya itu di bawah 50. Kemudian jika dia di antara 50 dan 60, kita akan memakai aturan kedua. Kemudian yang ketiga, dia akan bernilai 1 jika X-nya itu lebih dari 60 atau di atas 60.
Oke. Nah, pertanyaannya berapa derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran yang bernilai 58? Aduh. Sorry. Nah, di sini kita lihat untuk mu rendah, di mana nilainya itu X-nya itu 58, dia bernilai 0 karena dia lebih dari 50. Sini bisa dilihat di fungsi keanggotaannya. Oke. Jika kita tentukan bahwa 58 itu berada di sini. Nah, jadi bisa disimpulkan dia berada di atas 50. Jadi dia bernilai 0. Untuk mu sedang, X-nya 58. Di sini kita perhatikan lagi di bagian fungsi keanggotaannya. Jika dia di antara 50 dan 60, berarti dia memakai fungsi ketiga. Nah, itu 60 kurang 58 bagi 60 kurang 50 yang menghasilkan 0,20 untuk kategori sedang. Untuk mu tinggi yang X-nya sama dengan 58 juga, di sini kita harus perhatikan lagi untuk fungsi keanggotaannya, karena nilai tingkat kekotorannya itu berada di tengah antara 50 dan 60 juga, maka yang dipakai itu tentunya yang ini, fungsi kedua. 58 kurang 50 bagi 60 dikurang 50 yang menghasilkan nilai 0,80. Itu hasil perhitungan untuk variabel kedua, tingkat kekotoran. Oke, lanjut. Nah, untuk yang variabel ketiga ini, itu sebenarnya dia sudah memiliki fungsi keanggotaan. Namun kita tidak akan menghitungnya di sini. Nah, karena kita akan menentukan berapa sih kecepatan putaran jika banyaknya pakaian itu 50 dan tingkat kekotorannya 58 menggunakan metode Mamdani. Jadi untuk perhitungan yang di sini kita skip dulu. Kita lanjut ke inferensi untuk mencari tingkat kecepatan putar menggunakan metode-metode yang seperti metode Mamdani. Nah, kita kembali lagi ke aturannya, yaitu di proses inferensinya kita akan menentukan beberapa nilai tertentu yang dimiliki oleh rule ini. Jadi kita akan menentukan nilai min dari semua rule yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, untuk rule pertama, jika pakaian sedikit dan kekotorannya rendah, maka putarannya lambat. Di sini kita akan menentukan alfa predikat 1 untuk rule pertama. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rumusnya, mu sedikit dan mu rendah. Nah, jadi sedikit dan rendah. Di sini kita masukkan variabelnya. Untuk mu sedikit itu 50 dan mu rendah itu 58 yang telah diperoleh pada proses perhitungan sebelumnya. Nah, di sini
eh, kami menggunakan fungsi min untuk menentukan nilai terendah dari kedua aturan ini. Jadi hasil yang diperoleh tadi itu adalah 0,75 dan hasil yang diperoleh di sini itu adalah 0. Maka jika dilihat nilai terkecil di antara kedua nilai ini adalah 0. Oke, maka di sini tidak terjadi apa-apa. Karena dia bernilai 0. Jadi dia tetap stay di sini di bagian 0. Untuk rule pertama. Oke, untuk rule yang kedua, jika pakaian sedikit dan kekotorannya sedang, maka putaran lambat. Oke, untuk alpha predikatnya sama seperti rule pertama. Yang digunakan itu mu sedikit dan yang dirubah itu sedang. Karena rule kedua itu tingkat kekotorannya sedang, maka yang dimasukkan di sini adalah mu sedang. Di mana nilainya itu masing-masing untuk yang sedikit ini 50 dan yang sedang itu 58. Berdasarkan proses perhitungan untuk yang mu sedikit dan mu sedang ini tadi memperoleh 0,75 dan yang kedua ini memperoleh 0,20. Dan jika difungsikan, dia nilai terkecil di antara kedua ini itu memperoleh 0,20 untuk alpha predikat 2 dan grafiknya itu seperti ini. Nah, kita membandingkan dan mencari nilai terkecil di antara 0,75 dan 0,20, maka grafiknya seperti ini. Dan jika diarsir, maka modelnya seperti ini. Oke, untuk yang ketiga, dia pakaiannya sedikit dan tingkat kekotorannya tinggi, kemudian putarannya cepat, maka kita bisa menentukan untuk alpha predikat 3 itu mu sedikit dan mu tinggi, diambil dari sini. Untuk minnya itu hasil dari mu sedikit dan mu tinggi. Di sini yang diperoleh untuk mu sedikit itu kembali 0,75 dan untuk yang mu tinggi itu 0,80. Maka nilai terkecil di antara kedua variabel ini itu 0,75. Nah, maka diperoleh grafik seperti ini. Dan jika diarsir, dia masuk ke kategori cepat dan yaitu kurva naik. Sini. Kita bisa lihat dia dari kecepatannya dia naik ke sini. Oke, untuk yang keempat itu jika pakaiannya banyak dan kekotorannya rendah, maka putarannya lambat. Sebenarnya untuk perhitungan yang ini itu sama dengan rule-rule sebelumnya. Yang diubah itu cuma di bagian awalnya saja, yaitu variabel linguistiknya. Dan kita tinggal menarik hasil perhitungannya tadi berdasarkan variabel yang ini. Dan kita mencari nilai terkecilnya. Dan yang untuk alpha predikat 4 ini menghasilkan nilai 0. Berarti untuk grafiknya dia berada di angka 0 lagi. Karena nilai terkecilnya itu ada di angka 0. Oke. Untuk yang kelima juga sama. Dia memperoleh hasil 0,20.
Dan di sini dia masuk ke kategori cepat. Dan dia berada di kurva naik. Oke, untuk yang terakhir, untuk alfa predikat 6, dia memperoleh hasil 0,25. Dan dia juga masuk di kategori cepat. Oke, di sini beberapa grafik yang sudah dilakukan perhitungannya tadi. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai max nantinya berdasarkan variabel-variabel ini, variabel linguistik cepat atau lambat. Bisa dilihat ini hasil perhitungan dari rule pertama sampai rule ke-6. Kemudian untuk mencari nilai max-nya itu kita tinggal menggabungkan kategori lambat dengan lambat. Sini. Kemudian kita gabungkan juga untuk kategori yang cepat. Nah, setelah kita gabungkan, di sini, oke, seperti yang saya sebutkan tadi, itu Mamdani menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max. Oke, kita harus memilih rule yang memiliki derajat keanggotaan terbesar untuk setiap variabel linguistik. Nah, jadi kita tandai lagi di sini. Nah. Oke. Bisa dilihat di variabel linguistik lambat itu yang tertinggi itu ada di R2 0,20 dan di kategori cepat dia berada di 0,75 untuk nilai tertingginya. Untuk derajat keanggotaan maksudnya. Kemudian kita akan menggabungkan grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik yang diperoleh. Untuk penggabungannya seperti ini. Nah. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai Z. Nah, sebelum menghitung nilai Z-nya, kita harus menentukan terlebih dahulu titik perpotongan antara T1 dan T2. Di sini. Nah, untuk mencari nilai perpotongan dari T1 dan T2, di sini kita menggunakan fungsi persamaan yang memperoleh nilai 640 untuk nilai T1 di bagian sini. Untuk yang kedua itu T2, hasil persamaannya itu memperoleh nilai 1025 di sini. Kemudian kita menentukan himpunan fasi yang baru berdasarkan hasil kurva penggabungan. Oke, di sini sudah kelihatan jika Z-nya nanti itu 640 ke bawah, maka nilainya itu mutlak 0,20. Jadi di daerah sini. Untuk aturan ketiga, untuk aturan kedua, jika nilai Z-nya nanti berada di antara 640 dan 1025, maka Z-nya nanti akan dihitung menggunakan fungsi kedua. Tapi jika nilai Z-nya nanti itu di atas 1025, maka nilainya 0,75. Jadi di sini.
Ini untuk yang fungsi kedua. Berarti nanti dia berada di antara 640 dan 1025. Nah, di sini kita bisa lihat titik potong T1 dan T2 akan membagi kurva menjadi 3 daerah. Yang saya tanda ini yaitu D1, D2, dan D3. Dan dengan luas masing-masingnya nanti itu ditandai dengan A1, A2, dan A3 serta momen M1, M2, dan M3. Nah, kita masuk ke tahap defasifikasi. Untuk tahap defasifikasi menggunakan Mamdani, ya nanti metodenya dihitung dengan menggunakan fungsi centroid atau center of area. Nah, berikut rumusnya. Tapi sebelum kita menghitung nilai centroidnya, itu kita harus menghitung momennya terlebih dahulu. Kemudian hasil dari perhitungan momennya itu akan dibagi dengan hasil luasnya. Yang saya sebutkan tadi, momen itu ditandai dengan huruf M dan luasnya itu A, diwakili oleh A. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan menghitung momennya. Nah, untuk momen pertama, di sini jika kita menggunakan metode Mamdani, maka kita melakukan perhitungan momennya itu menggunakan integral. Di sini proses perhitungannya menggunakan integral, di mana hasil dari perhitungan momen pertama itu menghasilkan nilai 40.960, yang mana dia disederhanakan lagi ke persamaan, menggunakan persamaan. Oke, untuk yang momen kedua, dia range-nya diambil dari 640 ke 1025, yang berarti dia berada di tengah-tengah atau berada di daerah 2. Nah, maka di sini kita hitung menggunakan persamaan lagi, yaitu 500 dibagi hasil dari 1200 kurang 500. Hasilnya ini. Kemudian di sini, karena di sini Z itu sebenarnya nilainya 1, maka 1 dibagi 1200 dikurang 500. Nah, di sini pangkat 2 karena di sini 1Z jika dituliskan nilainya, dan di sini pula terdapat Z. Jadi hasil dari 1 ini itu Z-nya dipangkat 2 kan, sehingga memperoleh hasil seperti ini. Oke, untuk yang momen ketiga, di sini proses perhitungannya sama dengan momen pertama, cuman untuk integralnya itu dia diambil dari 1025 sampai 1200, berarti dia berada di daerah D3. Nah, sesuai aturannya tadi, jika dia lebih dari 1025, maka nilai yang masuk itu 0,75 di sini. Kemudian dilakukan proses penghitungan integral, maka dia memperoleh hasil seperti ini. Nah, itu untuk perhitungan momennya. Nah, kenapa momennya 3? Karena daerah yang diperoleh itu juga sebanyak 3. Oke, masuk ke
perhitungan luas. Nah, untuk luas itu diwakili dengan A, huruf A. Oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk integralnya itu dia dimulai dari 0 sampai 640. Itu dia berada di daerah 1. Oke, kemudian kita lakukan penghitungan 0,2 dz sama dengan 128. Oke, untuk yang area untuk luas kedua itu dia berada di daerah kedua, yaitu di antara 640 dan 1025. Jadi kita lakukan perhitungan menggunakan fungsi keanggotaan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Z dibagi yang ini menghasilkan nilai 0,0014. Kemudian yang ini itu diperoleh dari 500 dibagi yang ini. Nah, karena kita menggunakan kita menggunakan persamaan, jadi karena di sini kurang, jadi jika dia pindah ke kanan, maka hasil dari pembagian yang ini dengan yang ini itu dikurang di sini, sehingga memperoleh hasil 173,712. Oke, untuk yang ketiga sama dengan yang A1, karena dia berada di atas dari 1025, jadi dia berada di daerah ketiga. Maka nilai yang masuk itu 0,75 untuk nilai tertinggi yang menghasilkan 131,25. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung nilai Z dengan metode centroid. Nah, seperti pada slide sebelumnya, di sini itu kita akan menghitung nilai Z dengan membagi hasil penjumlahan dari momen dengan luas. Nah, di sini tadi momen 1, momen kedua, momen ketiga hasilnya seperti ini. Kemudian dibagi dengan luas 1, luas 2, dengan luas 3 yang menghasilkan nilai seperti ini. Dan setelah dibagi menghasilkan nilai akhir yaitu 780,243. Nah, untuk kesimpulannya, oke, sesuai kasusnya tadi, jika banyaknya pakaian itu 50 dan tingkat kekotorannya itu bernilai 58, maka kecepatan putaran yang dihasilkan oleh mesin cuci itu 781 rpm. Oke, mungkin segitu saja dari pembahasan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.